Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya kembali bisa membuat video tutorial seputar Dapodik. Adapun Dapodik yang saya gunakan yaitu versi 2022D yang terbaru untuk saat ini, mengenai yaitu tata cara mengisi atau menginput data kondisi bangunan, kerusakan bangunan ya, yang biasa ini digunakan untuk pengajuan rehabilitasi dak fisik ya, biasanya datangnya dari pusat. Sebelum kita menginput di bagian sarpras atau kondisi sarpras bangunan di sekolah kita, biasanya memang kita akan mendapatkan hasil penilaian dari dinas PUPR. Nah, saya contohkan di sini seperti ini. Nah, ini contohnya adalah formulir penilaian kerusakan bangunan, dan ini diperoleh dari dinas PU ya, dari dinas PU yang ditandatangani oleh kepala dinas dan petugas surveinya. Dan tugas kita pada kesempatan ini yaitu menginput tingkat kerusakan ini ke dalam aplikasi Dapodik. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja kita tutorialnya bagaimana cara menginput data kerusakan hasil penilaian kondisi bangunan ke aplikasi Dapodik. Yang pertama teman-teman yang harus disiapkan tentu adalah data kerusakan ya. Dan saya di sini sudah mencontohkan, ini adalah saya dapat form penilaian kerusakan bangunan sekolah saya ini dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten. Yang ini hasil penilaian dari tim survei PU ya. Kemudian ini ditandatangani oleh Dinas PU, kemudian ada juga disetujui oleh Dinas Kabupaten dan juga tim survei. Jadi ini nanti akan saya inputkan ke aplikasi Dapodik. Jadi teman-teman paling tidak harus punya pegangan ini ketika mau menginput kondisi hasil penilaian kerusakan bangunan kita ya. Langsung saja kita ke tahapan yang pertama, yaitu cara input kondisi kerusakan bangunan. Untuk tahapan pertama, yang pertama seperti biasa teman-teman silakan buka menu Sarpras, kemudian di sini klik tanah dan bangunan di submenu tanah dan bangunan, kemudian klik juga bagian tanah ya, tanah sekolah kita. Sini saya klik di sini. Kemudian di bagian bawah di sini bangunan yang ada pada tanah sekolah, kita pilih bangunan yang akan kita input kondisi kerusakannya. Saya di sini yang akan saya input adalah ruang laboratorium IPA. Maka di sini yang saya input adalah bangunannya lab IPA itu adanya di bangunan blok barat 1 ya, salah. Setelah itu kita klik ya bangunannya, nama bangunannya blok barat 1, kemudian klik menu kondisi. Oke, kita tunggu. Ini mohon maaf agak lambat. Nah, oke, saya perbesar. Di sini saya sebetulnya sudah menginput, tapi ini masih sifatnya sementara. Jadi saya juga menginput kondisi ini tidak mendasar ya, artinya dengan keilmuan saya jadi kurang bisa juga. Tapi saya ini agak tidak sesuai ya, karena di sini persentase kerusakannya 26%. Saya akan sesuaikan dengan hasil penilaian dari tim survei Dinas PU di sini. Nah, ini. Yang pertama
Saya akan menginput di bagian bangunan ya. Oke, kita lanjut. Untuk menginput data kerusakan dari hasil penilaian yang kita terima, kata kuncinya teman-teman sebetulnya tinggal mengingat saja. Artinya untuk memasukkan data ini, data dari hasil survei ke Dapodik, yang harus teman-teman ingat kata kuncinya adalah untuk nomor 1, 2, 3 itu nanti diinputkan di kondisi bangunan ya. Kondisi bangunan di sini, tepatnya di sini ya, untuk menginput dari tingkat kerusakan nomor 1 sampai dengan 3. Sedangkan nomor 4 sampai dengan 8 itu nanti diinputkan di ruangan, di kondisi ruangan nanti. Dan untuk menginputkannya teman-teman tidak mesti melihat kemana-mana. Di sini ada banyak sekali data-datanya, saya perbesar ya. Teman-teman tinggal fokus ke kolom yang ketiga ini, ke bagian sini, ke kolom tingkat kerusakan. Kita langsung pindahkan ke aplikasi Dapodik. Oke, langsung kita pindahkan data hasil survei ini ke aplikasi Dapodik kita. Yang pertama di sini kita lihat di pondasi ya. Di sini pondasi tingkat kerusakannya masih 0%. Di sini juga saya masih 0%, jadi tidak ada kerusakan. Kita lewat. Kemudian lanjut ke struktur ya, ke nomor 2 struktur. Di sini kolom, di sini rusaknya adalah 10%. Oke. Nah, ini sudah saya input 10%. Kemudian balok dan bagian pelatnya di sini masih 0%. Saya cek. Oke, di sini kerusakan balok 0% dan kerusakan pelat lantai juga 0%. Kita buka lagi yang nomor 3 atap ya. Nomor 3 atap itu di sini tingkat kerusakannya adalah 14%. Kerusakan atap di sini 14%. Nah, di sini saya input tadinya 16%. Udah ketinggian nih kan. 14%. Kita ubah jadi 14%. Maaf. Ini mohon maaf, laptop saya agak lambat gini karena kebetulan di sini sedang proses updating Windows. Jadi memang agak mengganggu. Oke. Di sini ada keterangan penutup atap. Pastikan ya kalau memang kondisi bangunan teman-teman adalah lantai 2, 3 atau 4, di sini yang dipilihnya itu dak beton ya. Tapi kalau memang bangunannya tipenya satu lantai, maka yang dipilih adalah bukan dak. Kalau sudah seperti ini silahkan di save ya, atau disimpan dan tutup. Sudah beres untuk tahap pertama. Sekarang kita menginjak ke tahap yang kedua, yaitu input kondisi kerusakan ruang. Input kondisi kerusakan ruang. Menunya hampir sama di Sarpras ya. Kemudian kita masuknya tapi ke submenu ruang di sini. Di sub ruang di sini ada beberapa bangunan, ada ruang kelas, kemudian ruang capsek, ruang lab komputer, kemudian kamar mandi, ruang penunjang. Yang saya inputkan di sini adalah datanya data ruang lab IPA ya. Kita tinggal klik saja. Setelah diklik, kita tinggal klik kondisi ruang. Kita tunggu. Oke, setelah tampil seperti ini, di sini tingkat persentase kerusakannya 29,32. Kita lihat lagi dokumen
hasil penilaian. Untuk input kondisi ruang tadi saya sudah sampaikan bahwa pengambilan datanya itu dari nomor 4 sampai dengan 8 sini ya. 4, 5, 6, 7, 8 poinnya. Dan kita fokus tetap ke kolom tingkat kerusakan di sebelah sini. Oke, ini. Langsung saja kita input. Yang pertama adalah dinding. sini ada nggak dinding? Bagian dinding sini untuk batu partisi masih 0, sini 0 ya. 0, oke, udah sesuai. Kemudian kaca 0% tingkat kerusakannya, kemudian pintu 0,40%. Kaca 0%, 0,40%. Kemudian kusen 0,24%, kusen 0,24 tadi ya persen kusen. Kemudian penutup lantai 1,20, penutup lantai 1,20%. Kemudian di bagian utilitas instalasi listrik berapa tadi? 3% ya, 3%. Coba kita klik ke bawah. Untuk instalasi listrik di sini ya. Beberapa komponen ya, berapa persen tadi yang ini kalau nggak salah ya, 3 ya. Kerusakannya 3%. Beberapa komponen di panel rusak. Kita lanjut ke instalasi air, tidak ada kerusakan. Instalasi air tidak ada kerusakan. Kemudian drainase sini limbah 0,90. Drainase limbah 0,90. Lanjut ke finishing langit-langit 0,56. Ini udah sesuai, di bawah udah saya input ya 0,56. Kemudian finishing dinding 98, kusen 80%, 0,8 ya, atau 0,80 ya. Oke, itu nampaknya sudah saya input semuanya. Kalau dirasa sudah, silahkan disimpan, simpan dan tutup. Oke, selesai. Selesai. Oke, untuk proses yang kedua nampaknya sudah kita selesaikan sini. Dan yang ketiga prosesnya yaitu teman-teman tinggal melakukan sinkronisasi dapodik teman-teman. Bertujuan untuk mengirim data inputan kita ini ke server pusat dapodik. Oke, setelah teman-teman berhasil melakukan sinkronisasi data untuk mengirim hasil isian atau input data yang kita lakukan tadi ke server pusat, sekarang tahapan yang terakhir dalam proses input data penilaian kerusakan bangunan di dapodik yaitu mengupload dokumen hasil penilaian yang kita dapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ke akun dapodik kita ya, ke akun server yang biasanya disebut dengan manajemen dapodik ya, akun manajemen dapodik. Oke, untuk cara menguploadnya teman-teman silakan masuk ke search engine ya, Perambahan, tinggal masuk ke menu dapodik seperti biasa, diketikkan di Google dapodik, kemudian dibuka dapodiknya. Ini kebetulan saya sudah buka. Nah, seperti ini, seperti biasa ya. Maksudnya dari sini, dari menu dapodik kita masuk ke login, kemudian manajemen sekolah.
Oke, ini saya sudah masuk. Setelah tampilannya seperti ini, teman-teman silakan masuk ke bagian sarpras. Di bagian sarpras ini ada beberapa sarpras yang sudah kita input beserta nama bangunannya. Sini nama ruangnya sudah ada juga. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman jangan lupa dicek juga form di menu form, cek sarprasnya. Sini ada ruang kelas memiliki, ruang perpustakaan memiliki. Ini sesuaikan dengan kondisi objektif di sekolah kita, jangan sampai salah. Yang berikutnya, untuk mengupload dokumen hasil penilaian, teman-teman tinggal masuk ke tab form penilaian kerusakan bangunan di bagian sini. Berikutnya kita harus ingat tadi posisi bangunannya, bangunan apa, nama bangunannya di dapodik kita. Tadi yang saya input adalah, oke, kita cek di dapodik yang tadi saya input itu adalah nama bangunannya adalah bangunan blok barat 1. Kita harus sesuaikan di sini. Saya ulang ya, dari form penilaian kerusakan bangunan ini yang kita pilih adalah nama bangunannya blok barat 1 di sini. Kita checklist atau centang di baris ini, bangunan blok barat 1. Nah, tugas kita tinggal upload saja dokumennya ke sini. Oke, sebelum teman-teman mengupload dokumen hasil penilaian, teman-teman harus pastikan dulu ya nama bangunan yang akan, atau nama bangunan yang sudah dinilai tadi. Sini saya cek di dapodik yang saya input itu tadi nama bangunannya adalah blok barat 1 ya, di sini nih posisinya. Kita kembali ke menu dapodik dan di bagian sarpras ya, ini sarpras, kemudian di tabnya tab form penilaian kerusakan. Nah, di sini nama bangunannya adalah blok barat 1. Silakan teman-teman upload ya. Di sini dengan ada menu upload, tinggal klik saja sudah sesuai, kemudian klik menu upload. Dan pilih dokumen yang dokumen ini dokumen yang teman-teman dapatkan dari hasil penilaian ya. Dan tentunya dokumen ini harus sudah ditandatangani oleh dinas kabupaten dan juga dinas PU ya. Ini kebetulan dokumen saya belum ditandatangani, jadi untuk proses uploadnya saya tunda dulu ya. Tapi intinya prosesnya atau langkah-langkahnya seperti apa tadi yang sudah saya contohkan tadi ya. Sampai saat ini proses dari tahapan-tahapan input data penilaian kerusakan bangunan ruang sekolah ke dapodik sudah selesai. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa tadi prosesnya ada 4 langkah. Yang pertama adalah input kondisi kerusakan pada bangunan, kemudian input kondisi kerusakan ruang, kemudian lakukan sinkronisasi, dan terakhir adalah upload dokumen hasil penilaian. Itulah tutorial pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan sebetulnya video ini saya buat saya sendiri, buat sebatas arsip ya, untuk diri saya sendiri. Tapi apabila ini bisa bermanfaat buat teman-teman, syukur alhamdulillah, dan tidak berniat juga untuk menggurui teman-teman semua ya. Intinya kita semua juga sama-sama belajar lah. Oke, barangkali hanya itu dalam video tutorial pada kali ini yang dapat saya bagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan intinya bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.